Saya mau perkenalkan diri, saya stafnya Pak Budi Sulistianto, Pak Profesor Budi Sulistianto. Saya namanya Budi, Pak Budi. Saya petugas di pengabdian kepada masyarakat UTB dan bekerja untuk LPPM UTB. LPPM UTB salah satu pimpinannya Pak Profesor Budi Sulistianto. Terus kemudian juga selain Pak Profesor Budi Sulistianto, hadir bersama kita semua tokoh gelora juga, Profesor Edi Suwono, Profesor Matematik ITB yang sangat peduli pada apa. Ini sepertinya foto-foto para beliau harus ada di mana lah gitu. Iya. Dan juga menjadi kehormatan kami terus didampingi oleh Pak Singgih. Singgih tentunya bisa menjadi panutan kita semua. Beliau gigih memperjuangkan kepentingan kita semua. Terus kemudian satu lagi rekan kami, ini gantinya Pak Budi Istianto, Mas Supat di Pusat Penelitian Produk Budaya dan Lingkungan, namanya Pak Iksan. Pak Iksan ini ahli dalam persoalan kria, desain produk kria. Jadi artinya pengembangan, misalnya Mas Supat nanti bikin cenderamata dan potensi material lokal, gitu. Beliau ahli. Sudah banyak yang dikembangkan, mulai dari bambu, daun kayu, daun kelapa sawit dan daun pandan dan seterusnya. Pak Iksan ini doktor, jadi disertasinya itu soal bagaimana menerjemahkan identitas kita sebagai masyarakat menjadi satu produk gitu. Nah, ini silahkan keahlian beliau dimanfaatkan begitu. Terus kemudian satu lagi tamu terhormat kami, dosennya Mbak Sri ya. Sebetulnya ada bersama kami Pak Nyoman yang tentunya menjadi guru kita semua dalam persoalan jamur, biogas, tadinya ingin hadir bersama kami, cuman karena beliau sekarang posisinya sangat penting, menjadi dekan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di ITB, jadi banyak rapat dan harus terbang pagi tadi dari Solo ke Bandung. Jadi mohon maaf ini, jadi nggak bisa hadir bersama kami sekarang. Mulai kalau beliau hadir, akan banyak yang bisa dijawab oleh beliau terkait dengan pengembangan lele, jamur, backlog dan biogas dan seterusnya. Kemudian, tapi beliau tidak meninggalkan kita begitu saja, memasang muridnya yang ahli juga, Mbak Sri di sini dari SIPH, sekarang lagi S2 ya. Dan tentunya ini instruktur kita semua. Silahkan bila nantinya ilmu yang ada di Mbak Sri ini kita bisa transfer ke kita semua. Terus kemudian ya ini perkenalan kita semua. Terus insya Allah kita bisa berkunjung dengan mantap di sini. Ada diskusi kecil barangkali. Terus kami akan pulang ke Bandung besok. Solo dan seterusnya. Kemudian hal yang sangat spesial ini Pak Singgih berkenan untuk menyumbangkan alat press, mesin press yang tentunya manfaatnya insya Allah akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Dan ingin sekali mendapat penjelasan dari Pak Singgih bagaimana akadnya lah, bagaimana memelihara alat tersebut dan harapan-harapan beliau terkait dengan alat tersebut. Saya pikir mohon komentar lah dari Pak Singgih untuk bisa jadi acuan kita semua, mumpung ada saksinya. Saksi. Monggo Pak. Terima kasih khususnya pada Prof. Budi, Prof. Edi, Pak Budi, dan Pak Iksan. Mbak Sri yang datang jauh-jauh dari Bandung ke Ndalangan ini adalah bukti daripada cinta beliau
sebagaimana mungkin Mbak Sri dan Bapak-bapak ketahui, bahwasanya kelompok obat-obat ini adalah kelompok nyeleneh, bukan kelompok nyeleneh, bahkan saya parati ini adalah kelompok gendeng tapi benar. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan sarana baru, saya hanya titip pesan saja, pergunakan baik-baik, rawatlah dengan baik supaya nanti bisa bermanfaat, bisa berkembang dan bisa mengembangkan usaha dari kelompok obat-obat. Kiranya mungkin di sini Bapak, terima kasih atas kesempatan bersampaian. Terima kasih Pak Dudi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari kasih sayangnya kita bisa bersilaturahmi lagi ini di PKBM Bumi. Ya, saya hormati Pak Supat tentunya sebagai pengurus PKBM ini, kemudian Mas Inggih, tokoh masyarakat, dan rombongan kami dari LPPM ITB tadi Profesor Edi. Profesor Edi ini staf ahli, wakil rektor bidang pendidikan pengabdian masyarakat. Saya ini yang rendah ini, Dr. Budi Joko ini sekretaris pengabdian masyarakat di LPPM ITB. Lalu tadi Dr. Muhammad Iksan sudah disebutkan itu saat ini dipasrai untuk memimpin pusat penelitian produk budaya dan lingkungan, serta Mbak Sri, saya manggilnya Mbak ya, Mbak Sri yang saat ini di SITH. Ya, Mbak Sri ini asistennya Pak Nyoman, jadi kalau ada yang mau nanya jamur, mau nanya pupuk basah, mau nanya itu monggo silahkan sekaligus Mbak Sri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kedatangan kami ke sini mohon tidak membuat Bapak Ibu bosan melihat saya. Mungkin ini kalau dari tahunnya saya tahun ke-6 ke sini, kalau berapa kalinya mungkin berapa kali Pak Supat ya, mungkin ada 10 atau 15 kali ke sini ya. Saya ke sini sejak tahun 2012 dan sebelumnya itu sudah 3 tahun sebelumnya sudah dimulai di rombongannya LPPM yang sebelumnya ada Pak Edi, Pak Sahril, Pak Budikis, Pak Umar barangkali yang pernah kesini, Pak Nyoman juga. Nah, perjalanan LPPM terkait dengan pengabdian masyarakat itu memang tidak sekali datang terus tinggal ganggang colong melayu gitu Pak ya, kalau bahasa Jawanya. Ya, datang nanti dilihat lagi, didatangi lagi, diseneni, dilus-lus, diguyoni, terus ditambah lagi ilmu lagi sedikit, dan terus menerus begitu Pak. Kalau bahasa kerennya sekarang ya ada monitoring dan evaluasi gitu loh. Jadi mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah diguyoni, sudah diberi pertanyaan yang dari awal-awal tadi itu bukan untuk apa ya. Ya selain memberi semangat, sebetulnya kita juga ada kewajiban untuk menanyakan yang itu jadi apa, yang ini jadinya apa, oh yang itu sudah sukses, alhamdulillah, yang ini kurang, nanti kalau kurang itu tidak dimarahi, tapi kira-kira kurang apa gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, ya kali ini pun kami berjalan ke sini lagi terkait dengan program kami. Di Blora ini ada satu judul yang penanggung jawabnya itu Profesor Edi. Kami minta Pak Edi, kami menganggapnya demikian. Ada beberapa titik yang dicoba dilihat, yaitu di titik-titik yang pernah kami berikan pelatihan tentang mokaf, itu modified cassava flour atau tepung ketela yang berkualitas kayak terigu itu ada di Jepang sana. Jadi kemarin kita sudah lihat dan ya memang berjalan, tapi ada modifikasi
Ya, karena ujungnya sini ini ada beberapa kendala sehingga beberapa pelaku mokaf ini memodifikasi kegiatannya. Kemudian tadi Pak Edi juga sudah menyebutkan sebelum kami ke sini kami mampir dulu di daerah Jepara. Jeparanya itu dekat Kudus, Mayong tepatnya. Nah, kalau titiknya itu di daerah Botri atau Kalinyamatan. Di belakang itu ada Mas Susu, jadi ada pemuda juga yang mempunyai semangat kayak Pak begini. Yang bersangkutan kalau secara kerjanya PNS di penyuluhan pertanian, tapi keinginannya untuk memberdayakan masyarakat sekitar itu tinggi, Pak. Dan mulai dari apa yang dia punyai, lahan dan 2 sapi atau 1 sapi plus 2 kambing itu berjalan terus sehingga sekarang mendirikan seperti ini dijuduli Omah Susu. Jadi kalau ini judulnya obat bumi, kalau di sana langsung Omah Susu yang dengan seadanya jadi kafe yang katanya kalau sudah minggu sampai 1 sampai minggu besok ini itu sudah sapinya sama wedusnya itu sudah kalau boleh saya disembelih aja lah, karena diproses terus gitu saking banyaknya pembelinya kan. Ya begitu, lalu kita sudah datang ke sana melatih bagaimana membuat yogurt, membuat kefir, dan tahun ini kita akan melatih supaya zero waste, artinya kalau di situ ada sapi, ada kambing itu, kemudian Bapak itu sudah membayangkan ada klektong dan sebagainya yang baunya luar biasa. Nah itu diolah, dimasukkan. Bagaimana caranya itu tidak menjadi barang buah aman yang disikang-sikang oleh kanan kirinya gitu. Jadi itu nanti gasnya akan ditangkap untuk masak, lalu produk beratnya itu keluar akan jadi pupuk yang akan disebar ke kanan kirinya jadi pupuk basah. Nah, ini suatu usaha yang juga tidak sakit nyet. Kita mulai sudah datang 2 kali tahun lalu dan ini mungkin tahun kedua. Harapannya ini akan terus. Demikian juga yang di sini di PKP 44 ini yang tadi saya bilang sudah tahun ke-6 bagi saya sendiri. Kalau mungkin bagi LPPMT barangkali tahun ke-9, dan kalau dilihat kayaknya datangnya sudah lebih dari berapa kali Pak? Yang luar biasa ya. Ada yang sukses, ada yang ini ya. Harapannya kita sukses. Kalau di situ tidak ada kemajuan atau pemberhentian, mungkin mohon dievaluasi kira-kira ditambah apa atau dibelokkan ke arah mana dan sebagainya. Nah, pengabdian masyarakat ini memang demikian. Lalu secara ITB tidak hanya di 2 tempat ini, di lingkungan kampus kita juga ada jalan mulai dari craft dan juga mungkin pemberdayaan lingkungan sekitar seperti apa. Nah lalu di perbatasan sesuai dengan Presiden kita mencanangkan kita harus melihat perbatasan, kita juga berangkat di daerah Nunukan sana. Di sana kita membina SMK yang mungkin Bapak Ibu juga aneh, diajari membuat tempe dari daun singkong. Jadi daun singkong ini proteinnya tinggi, jadi nanti kalau delinya susah gitu ya, tidak usah menangis-nangis, langsung ditambah ragi tempe itu jadi tempe. Itu Pak ya kira-kira misinya, karena di perbatasan sana itu mungkin apakah Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya, ya cukup rumit juga, walaupun di seberangnya itu kaya raya Malaysia, tapi kadang-kadang kita ini kurang pasokan, dan Presiden kita telah mencanangkan mohon kiranya pembangunan pemberdayaan di sana ya, ITB ikut berpartisipasi di sana. Kita sudah ajari mulai dari pupuk cair sudah, membuat tempe beneran sudah, budidaya jamur juga sudah, dan ada tempe dari daun singkong tadi. Nah, tahun ini kita juga nanti habis Lebaran kita akan berangkat ke sana. Barangkali itu kalau boleh pamer ya. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini bentuknya begitu, Ibu dan Bapak kita datang, kita kita evaluasi kalau kurang seperti apa, dan ITB terus terang sejak tahun lalu itu diminta oleh Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjadi koordinator perguruan tinggi untuk desa. Universitas yang terdaftar di situ ada 11, makanya saya ikut kesebelasan, yaitu ada ITB, ada Unpad, ada UGM, ada UPN Jawa Timur, ada Trunojoyo di Madura, ada Unram di Mataram, Uncen di Papua, kemudian ada Haluleo di Kendari, lalu ada Universitas Borneo
itu di Pulau Tarakan dan Andalas di Sumatera serta Untirta di Cilegon. Kemudian masuk satu lagi itu Universitas Brawijaya dari Malang. Nah, di sini dalamnya ya. Rektor memang yang ditunjuk untuk untuk jadi koordinator, tapi di balik itu ada yang harus bikin menu di dapur, Pak. Nah, lakonnya, ceritanya tahunnya apa, tahun besok apa itu, nah itu ada. Dan kesebelasan plus satu ini tadi diamanai untuk memilih 5 daerah binaan. Jadi di sini, mohon maaf, dengan sewu kita sebut juga bahwa kita membina di sini dan klub ini kita daftarkan sebagai binaannya. Oleh karena itu harapan kami seperti harapan Pak Sigit Rani dan juga bagi yang tersiap mau teruskan, mohon kiranya semangat pemberdayaan masyarakat yang diwakili oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kabupaten Bumi ini berjalan dengan serius, dengan semangat. Syukur alhamdulillah tadi Pak Supat masih menyebutkan di depan Bapak Ibu semua bahwa ini baru 20%-nya. Nah, dimana membuktikan 80%-nya, monggo kita bareng-bareng ya. Seperti apa itu? Tahun 2012 bangunan ini belum ada. Terima kasih Pak Supat, dan ini sudah bisa menunjukkan keseriusannya sehingga ini terbentuk seperti ini. Ya, alhamdulillah semua ini kehendak Allah semata. Kita hanya berusaha dan jangan boleh mengeluh sebentar kalau tidak berhasil, tapi mesti itu ada pembelajaran di balik tidak berhasilan itu. Kalau kita udah kita analisis, kita telah, insya Allah kita akan dapat sesuatu dari sesuatu tadi. Mungkin demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita kalau ada diskusi monggo. Mic ini saya kembalikan ke Pak Dodi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemuan Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambah tadi cerita, jadi yang saya lihat kemampuan empat ini tidak hanya membangun di kelompok ini sendiri, tapi membangun juga networking. Ya. Jadi bisa tadi ada diceritakan Ismadi sekarang menjadi ketua kelompok PPJ Nah, itu. Campur Indonesia. Kemudian hubungan-hubungan yang lain ya, misalnya ya meskipun tidak berhasil yang beda tani itu pun juga karena networking di sini. Nah tadi diceritakan Pak Budi, kita ada kontak dengan Jepara. Tadi sudah saya WA, namanya Karis ya. Panggilannya Aris, Abdullah Karis ya, panggilannya Aris. Nah yang barangkali bisa saya tambahkan, dia berencana untuk menjadikan kegiatannya itu dalam bentuk wisata edukasi. Nah dari dulu memang kita sudah pernah sampaikan, memang tempatnya di sini ini jauh dari kota, tapi kalau ini nanti bisa dikemas, kegiatan sudah banyak. Kalau mau sharing, kebetulan ini ada ahli-ahli, ada Pak Iksan, ya. Termasuk juga kalau kemarin kita bantu kemasan ya, jadi kemasan brosur dan macam ya. Jadi bagaimana menampilkan kegiatan ini, mungkin saya kira akan banyak itu nanti yang tertarik kalau dikomunikasikan ke sekolah-sekolah. Jadi ada wisata edukasi, isinya nanti ada jamur, ada segala macam ya, sablon ya. Termasuk juga bagaimana koperasi ya di sini berkembang. Ya, itu kalau dikemas menjadi satu wisata edukasi, saya kira akan bagus sekali. Mungkin itu tambah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Perkenalkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kru ITB semua yang tidak disebutkan namanya satu persatu, juga Bapak Singgi, juga teman-teman saya semua yang masih tetap semangat atau merodok bingung karena saya mungkin rontok terlalu jenius untuk ukuran orang-orang awam, berarti pemikiran saya agak beda. Jadi gini,
melihat perkembangannya ini masih terus dengan berbagai permasalahan baru karena idenya ini masih menggelontor terus untuk diungkapkan. Kegiatan semakin banyak walaupun juga ada yang energinya kecapean, tapi ada juga yang baru-baru malah nempel lagi mungkin saking penasarannya dengan komunitas ini. Saya modifikasi, saya kembangkan dengan berbagai pemikiran anak muda sekarang. Saya naikkan ke tahap-tahap berpikir yang mana nanti bisa merubah cara pandang, juga terkhusus yang paling utama paling kan meningkatkan mereka di level ekonomi. Dan anak-anak ini sedang saya ajak untuk mengembangkan dirinya masing-masing dengan skill masing-masing. Di sini tidak ada mana yang hebat atau mana bos, mana tidak ada, karena otak berpikir saya dari dulu bagaimana kita berkembang bersama, bertumbuh bersama, bareng-bareng untuk dirinya sendiri. Terkhusus ngeten iki nek kumpul-kumpul sebenarnya orang kok dikumpulkan dengan bahasa orang-orang yang mungkin marry dengan saya. Wah, dikelompok rotok iku untuk duit, dikumpul rotok iku diperalat, dan saya sudah malang melintang di dunia lapangan. Jadi itu tidak sebenarnya. Bocah-bocah ini ajak kumpul ngeten iki biar ada wawasan baru. Nek diunek-unek apa mumpung ITB di sini, silahkan tanya, nggak usah malu-malu. Aku iki jikane kudu gawe bom misalnya. Itu nanti tanya yang ahli kimia, yang bisa gawe bom, yang ahli pertanian dan bagaimana. Karena kita harus berpikir bahwa di tempat-tempat bumi ini sangat terbuka. Bagaimana kita berpikir merdeka tapi tanpa meninggalkan kreativitas positif yang tujuannya baik untuk diri sendiri. Syukur-syukur pikiran ini nanti teremboko berkembang. Oh, jebulane ini kelompok iki gak koyok sing dibicarakan orang. Ini nyata yang kita praktekkan adalah sesuatu yang tidak ada, bener-bener nol sekali. Saya juga bukan orang pendidikan, sekolah wae SMP wae, ibu saya juga tidak kuat, apalagi mas-mas ini justru sarjana, ini hampir sebanyak ya yang sedang sarjana. Saya malah cuma karena mungkin sentimen kemerian beberapa kelompok menengah ke atas. Tapi dengan karya-karya seperti ini sekarang mulai dilirik yang sangat luar biasa. Walaupun ada kelompok yang sedikit ditarik mundur kembali, tapi itu adalah hal pertumbuhan yang wajar dan biasa. Yang penting kita sabar, tetap berkarya, membuktikan dengan karya nyata. Dan ini motivasi untuk teman-teman. Dan atau kalau ada teman-teman monggo mas, kalau mimpi apa gitu loh, yang siapa tahu ini orang besar-besar ITB loh, jodoh main-main loh. ITB itu universitas yang kalau di Indonesia kita bicarakan sudah masuk di level universitas yang sangat hebat. Jadi jenengan di ide pengen apa, mengembangkan apa, monggo jenengan jaluk tolong. Siapa tahu ini saya menjembatani, tapi jenengan dia latihan ngomong. Sok aku aja rasa sekolah wani ngomong sok pinter, tapi jenengan dah ini ya. Monggo ini bener waktu tak serahkan pada anak-anak. Tanyalah pada mereka-mereka ini, profesor doktor semua ini rata-rata. Jenengan tanya keluhannya jenengan opo, kebutuhannya jenengan apa, jenengan mudoroso. Cara basane Jawa, nek cara basa Indonesia, alah yo opo yang kamu inginkan diutarakan. Siapa tahu ITB membantu, walaupun tidak dalam bentuk finansial, nanti bisa membantu dalam bentuk transfer ilmu. Ini penting. Juga buat marketing, pamer. Aku baru ITB, itu juga nanti punya nilai jual secara marketing di tengah masyarakat. Ini saya cukup sekian, nanti malah nggak ngasih kesempatan yang lain untuk bertanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati bapak-bapak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung, kepada Pak Singgi selaku tokoh masyarakat Kabupaten Blora, juga sebagai pembina kami selama ini, dan kepada teman-teman dari anggota komunitas Upacara Bumi yang saya banggakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa istilahnya mohon kepada teman-teman yang ada di sini itu jangan bosan-bosannya melihat kami yang selalu datang di sini. Perlu Bapak ketahui bahwa kalau kita flashback bahasa Inggrisnya nih, kembali ke belakang 8 tahun yang lalu, sebetulnya kita ini adalah sekelompok orang-orang desa yang belum tahu apa-apa. Jadi yang ada di sini itu banyak yang istilahnya berbagai latar belakang, seperti contoh non sewu saja, seperti Mas Supat yang dulunya orangnya sangat kontroversi ya. Jadi dia di masyarakat selalu jadi pemberontak, sedangkan saya adalah orang yang sangat culun, Pak. Saya ini kuliah tapi tidak tahu apa-apa. Saya kuliah di GPGRI Semarang, tapi waktu itu sebelum saya kenal Mas Supat saya belum tahu apa-apa. Yang saya tahu hanyalah istilahnya kuliah, pulang tidur di rumah, nonton TV, kuliah lagi, pulang tidur di rumah, seperti itu, Pak. Jadi saya belum tahu yang namanya nantinya saya ini harus bermanfaat, saya ini harus istilahnya menjadi orang yang sukses atau orang yang besar. Saya belum tahu, saya belum punya planning seperti itu. Akhirnya saya ketemu Mas Supat, saya dibina, dibimbing bersama teman-teman yang ada di sini. Kita membuat gebrakan di desa. Nah, singkat cerita kita bertemu dengan Pak Singgi. Ya, Pak Singgi ini beliau adalah tokoh Kabupaten Blora yang selalu membimbing kami. Walaupun sebetulnya saya sendiri pribadi merasakan Pak Singgi itu didikannya keras, Pak. Kalau orang yang istilahnya manja, kemenyek ya, cara bahasa Jawanya kemenyek itu tidak akan kuat berkumpul sama Pak Singgi. Dulu saya juga merasakan, Pak, agak istilahnya sebel lah, benci gitu. Masa orang kok disuruh gini sama Mas Supat sama yang lain ini. Tapi lama-kelamaan akhirnya seiring berjalannya waktu saya sadar, Pak, sebetulnya niatnya Mas Supat, niatnya Pak Singgi itu baik sekali, mendidik kita supaya kita itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang besar, khususnya bagi kita sendiri, lebih-lebih bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Kita bertemu Pak Singgi, kita dididik, diberi pemahaman. Di Kabupaten Blora kita dikenalkan tokoh-tokoh besar di sana, Pak, lintas kabupaten kita dikenalkan, sampai akhirnya kita bertemu dengan Pak Edi dan kawan-kawan di ITB. Dikiranya kita ini anak yang nakal, anak yang urakan, anak yang pokoknya dianggap kita itu tidak punya masa depan, Pak. Sampai terus terang saja orang tua saya sendiri, Pak, melarang berkumpul dengan Mas Supat, Pak. Bahkan non sewu saya dilarang berkumpul dengan Pak Singgi karena notabene Pak Singgi dulu terkenal LSM. Tapi saya berontak, Pak. Pak Singgi dan Mas Supat tidak orang yang seperti itu. Akhirnya sekarang sudah mulai tumbuh kepercayaan pada orang tua saya, sudah mulai kelihatan bahwa mereka berdua ini memang benar-benar orang yang tulus membimbing kita. Termasuk adanya ITB ini, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga ini tidak hanya simbolis saja. Saya berharap kedepannya nanti kerjasama ini bisa ditingkatkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Jadi perlu saya perkenalkan dan saya evaluasi satu persatu yang ada di
sini ini Mas Sunar yang sudah kenal, mungkin ini alhamdulillah sudah mendapat kepercayaan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi yang ada di Blora, Perdagangan dan Koperasi ini. Beliau ini sudah istilahnya dan teman-teman ini membuat koperasi simpan pinjam yang ada di PKBM Upat Bumi. Jadi Mas Supat ini menghandle berbagai macam kegiatan, contoh kayak produksi budidaya jamur itu ya. Dulunya cincin, plastik dan lain-lain itu kan belinya dari luar. Akhirnya kita kan memberi keuntungan orang luar saja. Nah, dengan inisiatifnya Mas Supat dan kawan-kawan termasuk Mas Sunar ini, akhirnya semua itu diambil alih Pak. Karena kita punya koperasi, kita modali dulu, kita bantu teman-teman yang membutuhkan itu. Jadi apalagi kita tergabung dalam Persatuan Ikatan Jamur seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman khususnya dari Karesidenan Pati dari Jawa Tengah ini sudah pernah ke sini Pak. Jadi pertemuannya itu di sini. Perkumpulan petani-petani jamur itu dari Purwodadi, dari Pati, Kudus, Rembang dan lain-lain itu base camp-nya ada di sini. Jadi istilahnya semua yang mereka butuhkan itu sudah dihandle oleh Upat-Upat Bumi, khususnya oleh Mas Sunar ini. Jadi sudah ada perkembangan. Semua bahan baku. Iya, semua bahan baku termasuk gergaji. Ya, itu fokus yang menghandle Mas Sunar. Istilahnya ditalangin dulu, dana talangan. Semua keperluan blok ada di sini. Iya, betul. Di handle. Jadi biar jadi satu, biar fokus Pak. Jadi untuk teman-teman yang istilahnya tidak mampu, belum punya keterampilan, ini kita bantu. Semua ini juga berkat dari TB juga, karena yang tadinya kita belum tahu manajemen itu seperti apa, hitung-hitungan itu seperti apa, akhirnya Mas Sunar mengetahui dan teman-teman, alhamdulillah koperasi bisa berjalan sesuai dengan yang ITB diharapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga program-program yang lain yang belum dikatakan belum sukses Pak. Tapi kami belum menyerah. Contohnya saja Nun Sewu kayak kambing. Mungkin karena kambing itu beda tempat nih, beda tempat di sini gunung. Itu dulu tempatnya mungkin di dataran sana di Ngawen. Jadi kambingnya itu tidak bisa beradaptasi di sini. Kaget istilahnya. Jadi apalagi hewan kan, hewan rentan. Ada yang non sewa, ada yang mati, ada yang langsung dijual seperti itu. Tapi kami walaupun seperti itu kami belum menyerah Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya kemarin, kita dibelikan kambing walaupun istilahnya belum memenuhi harapan dari ITB. Ada juga Mas Rukanto ini divisi pertanian. Beliau ini tergabung dalam petani sorghum. Terus ada, jadi semua produk-produk sorghum itu mau dibuat tepung, mau dibuat apapun ini yang menghandle ini Mas Rukanto. Jadi untuk unit Kabupaten Blora ini yang menghandle Mas Rukanto. Jadi kalau ada petani-petani di sini khususnya di kabupaten ini yang istilahnya mau mengembangkan budidaya sorghum, terus ada ya nanti biar diberi tambahan sedikit lah masuk Mas Rukanto ini nanti banyak sekali Pak pokoknya programnya ini menyangkut pertanian ini Mas Rukanto. Jadi sudah berkembang begitu banyaknya. Jadi petani-petani yang ada di desa ini sudah merasakan manfaat dari adanya Upat-Upat Bumi ini di yang khusus bidang pertanian. Selanjutnya itu ada Mas Imam itu yang kemarin belajar di ITB tentang sablon, itu yang kupingnya bolong itu Pak besar. Tapi jangan dipandang fisiknya Pak. Walaupun orangnya seperti itu, dia anak seperti itu, tapi dia itu punya ketekunan, punya mental yang baik. Ya, ya itu tadi berkat bimbingan dari teman-teman yang ada di sini, Mas Supat di sini, semua jadi bisa berkembang. Dia juga buat kafe, tongkrongan. Jadi di situ
istilahnya tempat nongkrongnya teman-teman dari desa-desa manapun, dari kabupaten manapun, tempatnya basecampnya di situ. Entah itu anak band, anak reggae atau apapun, kumpulnya di situ. Jadi tempat karena di situ ada wifi gratis. Ya seperti itu tadi. Itu dari Mas Imam, juga ada Mas Doyo yang kaos putih itu khusus bagian komputer itu. Kalau ada yang komputer rusak atau gimana apapun lah yang berurusan dengan komputer ini Mas Doyo ini. Yang sebelahnya itu yang nyoteng itu juga usahanya di bidang seperti apa itu counter. Jadi terus Mas Sudiro itu ada sebelahnya yang gemuk itu pakai kaos hitam. Ini juga punya angkringan, jadi kita juga menghandle angkringan Pak. Jadi teman-teman kita yang istilahnya dekat dengan kita yang nganggur mau usaha kok bingung, datang ke sini kita beri modal, kita pinjami gerobak, kita pinjami apa kebutuhan yang dibutuhkan Mas Sudiro ini, terus akhirnya jalan Pak di desa Mumbul. Jadi kita Kucingan Pak, kucingan. nasi kucing. Jadi ada minuman hangat seperti kopi dan lain. Jadi tempat itu juga sejenis kafe Pak, kafe tapi kafe pinggir jalan. Ya kafe PKL. Jadi alhamdulillah semua teman-teman yang di sini yang tadinya nganggur, yang tadinya pikirannya lulus sekolah jadi merantau, lulus sekolah jadi merantau, pergi merantau, itu berkat kita dan berkat kawan-kawan yang ada di sini dengan pemahaman-pemahaman yang kita berikan, akhirnya mereka mau bekerja walaupun ala kadarnya Pak. Tapi saya yakinlah suatu saat walaupun pekerjaannya seperti itu, mereka pasti punya cita-cita yang sangat besar sekali untuk semuanya, untuk menjadi contoh masyarakat yang ada di sini. Ada Mas Suwarno ini adiknya Mas Supat sendiri, ya dia yang menghandle lele Pak. Lele jadi peternakan lele yang istilahnya berbau-bau air itu Mas Suwarno. Iya, yang berbau-bauan air itu Mas Suwarno. Jadi ini teman-teman saya yang dari Medan juga. Ini ada yang sudah lulus dari Universitas di Solo ya. Solo, Semarang. Jadi ini teman-teman yang istilahnya sarjana. Jadi alhamdulillah yang tadinya di sini itu yang istilahnya yang datang cuma anak-anak SMP lulus SD dan sekolah, akhirnya sedikit demi sedikit mulai merapat mereka yang sudah mempunyai SDM yang tinggi, termasuk ITB yang ada di sini. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat bimbingan beliau yang ada di sini ini kita bisa berkembang. Jadi yang tadinya kita ini orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya bisa menjadi seperti ini, walaupun nanti istilahnya proses lah ya untuk menuju kesuksesan. Dan mungkin saya belum tidak bisa, mungkin karena waktu tidak bisa untuk istilahnya menyebutkan satu persatu teman kita. Intinya ITB tidak akan salah, Pak Sigit tidak akan salah bila panjenengan sedoyo ini istilahnya serius untuk membimbing komunitas kami untuk menjadi komunitas yang terdepan. Jadi intinya kedepannya kami berharap Pak, ini kan untuk tataran dari istilahnya Kodanan dan sekitarnya kan kita sudah agak dikenal. Target saya dan Mas Supat dan teman-teman, kalau bisa ya kita terkenal di Indonesia lah Pak. Seperti contohnya mungkin kalau mungkin kita bisa memberi contoh dengan masuk di Kick Handy atau salah satu televisi atau apapun lah yang ada di program-program yang ada di Jakarta sana ataupun yang ada di Bandung, kita dipanggil Pak, kita diundang ke sana untuk memaparkan semua program-program yang kita miliki.
semua visi misi yang kita miliki, semua apapun lah yang kita punya, biar kita itu bisa cepat menjadi inspirasi bagi masyarakat banyak. Karena yang mungkin sepengetahuan pribadi saya, Pak, saya belum pernah istilahnya tahu di televisi itu ada mungkin seorang tokoh yang istilahnya tadinya enggak tahu apa-apa, akhirnya jadi orang besar, terus karena ITB terus diliput di televisi, itu saya belum tahu, Pak. Semoga harapan saya kita, Pak, yang menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia khususnya, agar bisa menjadi inspirasi di masyarakat. Jadi itu unek-unek saya di marketingnya itu, biar kita itu cepat terkenal, mungkin biar cepat menjadi inspirasi, seperti itu tadi usulan saya. Terus selanjutnya mohon untuk istilahnya apa ya, kita ini kan lagi haus-hausnya materi, bukan materi karena untuk pribadi loh, Pak, karena untuk pengembangan visi misi kita. Jadi terkadang kados pakai C itu tadi, banyak, Pak, yang datang ke sini terus ingin sekolah di sini, tapi kadang kita terkendala oleh gedung, tempat-tempat yang ada di sini. Itu saja Mas Supat sampai hutang di bank, Pak. Uang pribadi itu digunakan untuk membuat sarana prasarana yang ada di sini. Jadi beliau ini hutangnya banyak, sampai di tekati seperti itu. Jadi harapan saya mungkin bapak-bapak yang ada di sini, apabila punya link di kementerian atau dimanapun yang sekiranya mereka mau membantu kami, entah itu membantu dalam bidang ilmu, tenaga, pikiran, ataupun dalam bentuk finansial materi untuk pengembangan berdirinya komunitas ini, kami sangat terbuka lebar, Pak. Biar non sewu, biar ini apa istilahnya itu, tempat-tempatnya itu segera memadai gitu. Ini luas sekali, ini sampai belakang, Pak. Tanahnya sampai belakang, sampai depan. Kadang kalau ada event-event budaya seperti itu, banyak anak rege-rege yang datang ke sini sampai tidak muat, Pak. Sampai tidur-tidur beralaskan tikar di tempat-tempat ini, ya karena memang keterbatasan kami ini dalam menyambut tamu seperti itu, yang mohon dimaklumi. Selanjutnya saya istilahnya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Singgih, bapak-bapak dari perwakilan TB, apabila penyambutan kami kurang berkenan, Pak. Inilah kami dengan berbagai karakter yang ada yang mungkin istilahnya terlihat seperti kayak uraan atau apa. Tapi percayalah, Pak, sebetulnya walaupun fisik kita seperti itu, walaupun pendidikan kita rendah, tapi kita punya tekad, punya semangat, punya tujuan yang besar sekali untuk menjadi orang yang berguna. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Singgih selaku pembina dari kami, Bapak-bapak ITB Bandung. Semoga kedepannya nanti Bapak yang ada di sini ini tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami, untuk sabar mendidik kami supaya menjadi orang yang bermanfaat. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kalau ada tambahan, mau mungkin pengen ilmu apa sekiranya sesuai dengan bidangnya, yang penting pesan saya harus serius, ditekuni. Jadi jangan sampai kita istilahnya itu merusak kepercayaan dari orang yang membantu kita, karena kepercayaan itu mahal harganya. Demikian tambahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atau apabila ada salah kata dari saya, karena saya ini termasuk orang yang belajar juga, Pak. Terus terang, kalaupun saya boleh jujur, saya di sini itu tegang, Pak. Karena tegang saya kenapa? Karena
Yang ada di samping saya ini adalah tokoh-tokoh besar dari Kabupaten Blora dan tokoh-tokoh dari ITB Bandung yang kelasnya sudah besar sekali, bahkan Indonesia, bahkan internasional itu sudah terkenal sekali. Jadi saya tegang, Pak, karena yang ada di sini itu seorang profesor doktor semua, sedangkan saya ini cuma apa ya. Sementara itu tadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu makhluk yang sama-sama belajar, yang masih dalam proses belajar. Kalaupun hanya persoalan penampilan, gelar dan lain-lain itu embel-embel yang mengikuti kita semua. Tapi pada intinya kita masih dalam kondisi belajar dan berjuang bersama begitu. Jadi tentunya jangan ada persoalan gap atau sekat-sekat yang memisahkan kita. Kita sama-sama belajar, dan ITB sendiri dengan tokoh pembina dan Pak Singgih tentunya kita terus menyemangati, memberi pengetahuan, tapi beban besarnya itu adalah yang melaksanakan begitu. Untuk itu ya justru kami